Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melancarkan operasi paksa penggeledahan di kantor fintech peer-to-peer lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia, DSI, yang berlokasi di Distrik 8, Prosperity Tower, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pada Jumat, 24 Januari 2026. Penggeledahan ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait tertundanya pengembalian dana dan pembayaran imbal hasil kepada para lender DSI. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, operasi dimulai pukul 15.30 WIB pada hari Jumat dan berlanjut hingga pukul 7.30 WIB pada hari Sabtu, mencakup total sekitar 16 jam. Selama kurun waktu tersebut, tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diduga terkait penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, serta pembuatan laporan keuangan palsu tanpa dokumen yang sah. Selain itu, penyidik menyoroti dugaan tindak pidana pencucian uang, di mana dana masyarakat disalurkan melalui proyek-proyek fiktif yang dibuat berdasarkan data borrower yang sebenarnya ada. Dalam proses paksa penggeledahan, tim berhasil menyita barang bukti fisik dan elektronik yang berkaitan langsung dengan dugaan kejahatan. Barang bukti fisik yang disita meliputi dokumen perusahaan DSI, termasuk catatan keuangan, perjanjian kerjasama, dokumen pembiayaan dan jaminan, kebijakan internal, serta sertifikat hak milik, SHM, dan hak guna bangunan, SHGB, yang dijadikan agunan borrower macet. Barang bukti elektronik yang diambil berupa data digital yang tersimpan dalam sistem TI perusahaan, seperti data operasional, data transaksi, serta dokumen elektronik yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana, yang diambil dari unit CPU dan mini PC. Penanganan kasus DSI bermula dari 4 laporan polisi yang masuk ke Bareskrim. Pada Juni 2025, sejumlah lender mengadukan kesulitan penarikan dana kepada OJK, sementara DSI menjanjikan imbal hasil 18% per tahun. Penyidik menemukan pola fraud dan skema Ponzi. DSI menciptakan borrower fiktif atau menggunakan borrower asli untuk proyek-proyek palsu, sehingga 99% dari proyek yang diklaim ternyata tidak ada. Lebih lanjut, dana yang dikumpulkan melalui rekening escrow diduga dialihkan ke perusahaan terafiliasi atau rekening vehikel yang dikendalikan oleh pengurus DSI, bukannya disalurkan ke borrower sesuai tujuan pendanaan. Tim penyidik juga menemukan bahwa borrower yang sudah terdaftar di daftar DSI tidak menyadari bahwa nama mereka dipakai kembali untuk mendanai proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh perusahaan. Hasil penyelidikan mengidentifikasi 2 bukti utama yang sah, sehingga Bareskrim Polri meningkatkan status perkara menjadi penyidikan pada 14 Januari 2026, dan proses penyidikan masih berlangsung. Berdasarkan temuan tersebut, PT DSI diduga melanggar pasal 158 POYK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, LPEPT, serta sejumlah ketentuan lain yang mengatur kegiatan fintech syariah di Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.